Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Sulistiawati akan menampilkan contoh bahan ajar audiovisual. Saya akan menjelaskan tentang teks cerita inspiratif. Teman-teman semuanya pasti pernah kan mendengar atau membaca sebuah cerita. Dan bahkan teman-teman semua pasti pernah bercerita, baik di media sosial ataupun bercerita secara langsung. Lalu, apa sih teks cerita inspiratif itu? Sini saya akan menjelaskan tentang 4 bab. Yang pertama yaitu pengertian teks cerita inspiratif. Yang kedua, struktur teks cerita inspiratif. Yang ketiga, unsur-unsur teks cerita inspiratif. Dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Pada teks cerita inspiratif ini terdapat 5 struktur. Yang pertama, orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian yang biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Yang kedua, terdapat rangkaian peristiwa, dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak permasalahan. Yang ketiga, ada komplikasi, merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, ada resolusi, merupakan tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Yang terakhir ada khoda, adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif. Subbab yang ketiga yaitu unsur-unsur teks cerita inspiratif. Unsur-unsur teks cerita inspiratif itu ada 6. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Yang kedua, latar cerita. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Yang keempat, sudut pandang. Yang kelima, tema. Dan yang terakhir, amanat. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks cerita inspiratif yang pertama, kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua, konjungsi intra-kalimat dan antar-kalimat. Yang ketiga, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, terdapat macam-macam keterangan. Ada keterangan tempat, yaitu di, ke, dari. Keterangan waktu, yaitu besok, kemarin. Keterangan tujuan, supaya, agar. Dan keterangan cara, dengan, secara. Kedua, ada macam-macam konjungsi. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi intra-kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Yang kedua, terdapat konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, terdapat macam-macam kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang pertama yaitu majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Kalimat majemuk yang kedua yaitu majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, diharapkan teman-teman dapat mengerti dan paham apa itu teks cerita inspiratif. Selain itu, teman-teman juga dapat membuat sebuah teks cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.